Dipersembahkan oleh seorang anak berusia 14 tahun di Jakarta Selatan tega menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Disebut polisi sebagai anggota gangster, pihak keluarga pelajar yang tewas ditembak polisi di Semarang tak terima dan meminta nama baik korban dipulihkan. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kontestan Pilkada Serentak 2024 agar tidak terlalu berlebihan dalam merayakan kemenangan dan tidak terlalu larut dalam kesedihan jika mengalami kekalahan. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Berita 1 Sore. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari. Kami pun akan menghadirkan perbincangan yang menjadi top news Berita 1 Sore hari ini. Saya Wilson Purba, inilah Berita 1 Sore BTV, televisi paling menghibur. dipersembahkan oleh Pemirsa, seorang remaja 14 tahun di Jakarta Selatan membunuh ayah dan neneknya pada Sabtu dini hari 30 November 2024. Peristiwa ini terjadi di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Tragis, seorang anak remaja dengan inisial MA tega membunuh ayah dan nenek serta menikam ibunya dengan senjata tajam di rumah mereka di Jalan Lebak Bulus 1, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Sontak saja peristiwa ini membuat warga perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan kaget. Pelaku yang baru berusia 14 tahun itu diketahui telah diamankan petugas keamanan perumahan 500 meter dari lokasi kejadian saat tengah berusaha melarikan diri. Karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu. Ketangkaplah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia apa ya? Cuman apa? Kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi, ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Untuk memastikan benar. 2 orang itu siapanya si pelaku? Neneknya sama bapaknya. Polsek Cilandak yang menerima laporan warga pun langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi mengamankan beberapa barang bukti termasuk sebilah pisau yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh para korban. Untuk motif pembunuhan, saat ini penyidik masih terus mendalami keterangan pelaku di Polsek Cilandak. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan ke Polsek Cilandak. Ya. Informasi dari rekan yang sudah di TKP tadi dari rekan security, sementara diduga senjata tajam berupa pisau. Korban ada beberapa luka tusuk yang mengakibatkan meninggal dunia. Adapun jasad kedua korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati untuk diautopsi demi kepentingan penyelidikan. Tim Liputan PTV. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai anak yang membunuh 2 anggota keluarganya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sudah ada jurnalis BTV Ihsan Ali dan juga juru kamera Hidayat Syarif yang akan melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat sore Ihsan, pasca tragedi berdarah, bagaimana saat ini kondisi di sana dan apakah ada temuan fakta-fakta baru dari pihak kepolisian? Ya, selamat sore Wilson dan pemirsa. Betul sekali, remaja berusia 14 tahun yang masih duduk di kelas 1 sekolah menengah atas atau SMA ini tega membunuh bapaknya
yang berusia 40 tahun dan neneknya yang berusia 69 tahun. Sementara ibu dari remaja ini selamat dari luka tusukan dan saat ini masih kritis dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Dan untuk lokasi dari rumah pelaku dan keluarga ini tepat di belakang saya memang kondisinya sepi, masih membentang garis polisi dan tadi juga sempat didatangi oleh pihak Kasetreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan menyampaikan beberapa fakta terbaru yang disampaikan melalui Kasetreskrim Polres Jakarta Selatan, yakni AKBP Gogo Galesung, yang menyampaikan bahwa dalam tragedi pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun ini, ia membunuh ayahnya terlebih dahulu pada saat tidur pada Sabtu dini hari. Lalu ketika ayahnya tidur dibunuh, lalu ibunya bangun dan juga ditusuk, dan ketika itu ia juga menusuk neneknya, dan ibunya ini berhasil menyelamatkan diri dengan kabur, memanjat pagar rumah dan meminta pertolongan, dan remaja ini sempat melarikan diri kurang lebih 500 meter dan ia langsung dikejar oleh satpam perumahan dari komplek Bona Indah ini. Lalu ia langsung ditangkap dan saat ini remaja 14 tahun ini berada di Polres Metro Jakarta Selatan untuk diminta keterangan mengapa ia begitu tega membunuh ayah dan neneknya, dan juga ibunya saat ini masih dalam kondisi kritis. Dan pihak Polres Metro Jakarta Selatan juga menyita sejumlah barang bukti, yakni pisau dapur yang digunakan remaja usia 14 tahun untuk membunuh ayah dan neneknya, serta pihak kepolisian juga mengamankan spray, baju, dan dokumen CCTV untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan bagaimana pelaku membunuh ayah maupun neneknya di Sabtu dini hari tadi. Dan juga tadi dari Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan bahwa memang masih digali terkait motif pelaku remaja 14 tahun ini membunuh ayah dan neneknya. Namun keterangan awal yang disampaikan oleh pelaku ini bahwa pelaku tidak bisa tidur dan sering dibisiki yang tidak bisa tahu. Jadi Polres Metro Jakarta Selatan akan mengkaji dan akan membuka opsi apakah ada tes kejiwaan yang akan dilakukan terhadap pelaku. Namun sebelumnya juga Polres Metro Jakarta Selatan juga melakukan cek urin atau tes urin kepada pelaku remaja ini, dan urin ini berhasil negatif narkotika. Selain itu juga tadi disampaikan ada beberapa luka tusuk, setidaknya ada 3 tusukan. Pelaku ini menusuk ayah kandungnya sendiri di bagian leher, punggung, dan lengan, dan juga pelaku menusuk ibu kandungnya sendiri yakni di bagian punggung, lengan, dan pipi. Kami juga masih menantikan kembali perkembangan terbaru sebenarnya apa motif yang dilakukan pelaku begitu tega membunuh kedua orang tuanya. Ibunya berhasil selamat, ayah dan neneknya ini dibunuh. Apa yang menjadi motif pelaku di saat kedua orang tuanya ini sedang tertidur di Sabtu dini hari pagi tadi? Jadi kami masih menantikan motif sebenarnya yang dilakukan atau yang menjadi dasar pelaku membunuh ayah dan juga neneknya. Wilson. Baik Ihsan, tapi seperti apa tanggapan dari para tetangga mengenai keseharian dari pelaku pembunuhan ini? Ya, untuk atau sifat pelaku sendiri, memang keterangan dari Satpam Perumahan Bona Indah Cilandak Jakarta Selatan, memang pelaku sendiri merupakan pribadi yang tertutup, apalagi kita tahu bersama pelaku ini masih duduk di kelas 1 SMA. Jadi Satpam Perumahan ini melihat pelaku ketika pulang sekolah ini langsung masuk rumahnya dan jarang bersosialisasi maupun pergi setelah pulang sekolah. Jadi kesehariannya memang lebih banyak di rumah pelaku itu sendiri. Dan dari kesaksian dari Polres Metro Jakarta Selatan bahwa dugaan awal, keterangan awal yang disampaikan pelaku kepada polisi bahwa ia sulit tidur dan juga mendengar bisikan-bisikan yang ia rasakan selama ini. Itu baru dugaan awal, jadi pihak kepolisian masih menggali lebih dalam lagi sebenarnya apa motif yang menjadi latar belakang pelaku membunuh ayah, nenek, dan juga saat ini ibunya masih dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Sementara itu, Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya jurnalis BTV Ihsan Ali dan juga juru kamera Hidayat Syarif. Selamat bertugas kembali teman-teman. Ya pemirsa, selain membunuh ayah dan nenek, pelaku yang masih remaja juga melukai ibunya. Sang ibu kemudian dirawat di rumah sakit. Remaja laki-laki berinisial MAS berusia 14 tahun tidak hanya membunuh ayah dan neneknya, namun juga melukai ibunya.
Sang ibu berinisial AP berusia 40 tahun selamat dari serangan pelaku. Pengurus RW menyatakan AP sempat tergeletak di depan rumah sebelum akhirnya ditemukan bersimbah darah. Sang ibu kemudian dibawa dan dirawat di rumah sakit. Untuk membahas terkait dengan kasus ini sudah bergabung di Berita Satu Sore kriminolog Hanifah Hasna. Selamat sore Mbak Hanifah. Selamat sore Mas Wilson. Baik Mbak Hanifah, hingga saat ini kepolisian memang masih mendalami motif dari pelaku. Sebenarnya apa kira-kira motif yang cukup kuat yang membuat seorang pelaku yang masih 14 tahun nih Mbak Hanifah tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri? Oke. Baik, ini masih terlalu mentah ya Mas Wilson ya, tapi dari kasus-kasus sebelumnya mungkin bisa kita pelajari. Biasanya anak-anak ini melakukan kekerasan itu karena yang pertama ada konflik yang berkepanjangan di antara keluarga itu. Karena seperti ini, ketika seseorang anak itu melakukan kekerasan, bisa jadi dia itu bentuk dari impulsivitas, kemarahan pada saat itu, dan pelampiasan pada saat itu. Tetapi konfliknya itu bukan konflik yang sederhana, pasti ada konflik yang berkepanjangan. Sehingga ini menumpuk, membuat seorang anak ini melakukan agresi terhadap orang yang paling dirasa membuat dia tidak nyaman. Lalu kondisi yang lain adalah ketika di keluarga itu sudah terbiasa dengan kekerasan. Jadi abusive itu diturunkan, lebih tepatnya ditularkan gitu ya, karena dari pembelajaran sehari-hari. Ketika orang tua atau orang di rumah itu sering melakukan kekerasan, anak itu akan melakukan kekerasan pula karena itulah yang dia lihat. Jadi ketika ada kasus-kasus tertentu atau masalah-masalah tertentu, menganiaya atau melakukan kekerasan adalah jalan satu-satunya seperti yang dia lihat. Lalu mungkin ada gangguan-gangguan kesehatan mental yang mungkin diderita anak, seperti skizofren, yaitu gangguan ada delusi, ada bisikan-bisikan, atau gangguan-gangguan kepribadian yang lain. Ya ini yang bisa menentukan hanya dari kedokteran gitu ya, karena ini adalah sesuatu yang harus diteliti lebih lanjut secara medis, seperti itu. Baik, tapi apakah juga tidak menutup kemungkinan dari apa yang ia serap melalui media sosial ataupun media massa sehingga mengakibatkan hal ini terjadi, Mbak? Jadi tidak hanya yang ada di dunia nyata saja, namun tadi dunia maya juga berpengaruh pada kondisi psikologi remaja ini. Ya, sangat berpengaruh karena yang membentuk anak itu ada 4 hal. Yang pertama adalah pengasuhan gitu ya, ketika pengasuhannya salah, ketika pengasuhannya itu otoriter, bahkan pengasuhan yang permisif itu membuat seorang anak bisa melakukan kekerasan. Yang sama-sama kita ketahui dari pemberitaannya, dia umur 14 tahun tetapi dia sudah leluasa menggunakan mobil atau kendaraan roda 4, di mana di usia tersebut seharusnya seorang anak tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan itu. Jadi dari keluarga itu otoriter atau permisif. Yang kedua adalah lingkungannya, peer group-nya seperti apa. Yang kita ketahui dari pemberitaan sebelumnya, anak ini tidak menggunakan narkoba atau negatif gitu ya, tetapi kita nggak tahu seberapa lingkungan membentuk dia untuk menjadi seseorang yang abusive. Yang terakhir adalah media sosial yang dia lihat, baik media sosial yang bisa digunakan untuk bersosialisasi maupun media yang digunakan untuk menonton games tentang kekerasan. Nah, ketika seorang anak menghayati peran kekerasan itu, maka yang akan keluar adalah sesuatu yang mengandung kekerasan itu untuk menyelesaikan segala permasalahannya. Baik, nah mengenai skizofrenia itu tadi Mbak, ini kan dari informasi awal yang dimiliki oleh pihak kepolisian memang pelaku ini mendengar bisikan-bisikan seperti itu sehingga mungkin ada dugaan awal bahwa pelaku juga terkena skizofrenia. Tapi kalau untuk gejala seperti ini, bisakah kita mengantisipasi Mbak supaya kita tidak mendengar bisikan-bisikan seperti ini, atau memang ini adalah gejala yang memang harus dialami seseorang ketika dia mengidap skizofrenia itu tadi? Oke, baik. Tapi ini kan hanya berdasarkan pengakuan ya Mas ya. Padahal setiap kejadian itu yang kita lihat adalah pembuktian gitu. Jadi pembuktian ini makanya perlu psikiater untuk memeriksa lebih lanjut, karena hampir semua anak itu mempelajari proses kejahatan. Bisa jadi mereka melihat bahwa ketika kejahatan itu didasari oleh sakit jiwa atau sakit mental, seorang anak atau seorang pelaku akan dibebaskan. Kita nggak tahu apa motif dia mengaku seperti itu. Jadi hanya psikiater yang bisa menentukan dia benar-benar mengalami delusi atau halusinasi atau itu hanya alibi saja untuk menyelamatkan dirinya.
Tapi walaupun demikian, kalau memang demikian adanya dia mengalami sakit yang seperti itu, seharusnya tanda-tandanya sudah kelihatan gitu ya. Dan ini kan tidak muncul secara tiba-tiba, sekian tahun, berarti orang tuanya kan mungkin tahu. Kalau orang tuanya mungkin mengetahui tapi menutup, sekolah kan mungkin tahu. Guru BK tahu, teman-temannya juga tahu terkait dengan cara dia berperilaku, cara dia membawa diri, cara dia menyelesaikan permasalahannya. Ini pasti teman-teman dekatnya itu mengetahui. Nggak mungkin temannya nggak mengetahui, karena keanehan-keanehan ini mustahil untuk ditutupi. Begitu Mas Wilson. Baik, Mbak, untuk menerangkan seperti apa sih keanehan dari orang-orang yang mungkin mengidap gejala skizofrenia, karena mungkin banyak juga remaja yang mungkin masih di label sebagai remaja labil seperti itu, Mbak, atau memang karakternya seperti itu, supaya kita bisa membedakan sehingga para guru atau teman-temannya juga ini bisa menyampaikan kegelisahan yang mereka miliki kepada para guru ketika temannya ada yang berubah sifatnya. Iya. Jadi ketika tanda-tanda itu munculnya itu sering atau intens gitu ya. Karena ada beberapa anak yang suka dengan kondisi tidak normal karena menganggap itu sesuatu yang keren. Karena sekarang itu potensinya adalah remaja zaman sekarang dalam melakukan self-diagnose. Semakin dia aneh, semakin dia keren. Semakin dia punya kesehatan mental yang terganggu, semakin dia itu bangga dengan dirinya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, karena tanda-tandanya intens, berarti kan teman-temannya tahu. Biasanya dia selalu curiga dengan orang-orang tertentu. Ketika ada teman yang tidak menyapa misalnya, dia akan merasa bahwa orang itu membenci dia. Lalu ada bisikan-bisikan, dia harus menyakiti pihak orang itu. Nah, seperti ini tuh berlanjut kepada siapapun dan random biasanya. Jadi kegiatan atau perasaan-perasaan ini muncul ketika dia mengalami stres atau depresi, dan itu menjadi semakin besar ketika tidak ada pendamping atau seseorang yang bisa diajak ngobrol untuk menenangkan dirinya. Jadi inilah perlunya keterlibatan sosial atau teman-teman dekat atau keluarga untuk mengetahui seberapa besar keanehan dia, keanehan sikap, dan bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah ini. Karena kalau tidak diselesaikan dari sedini mungkin, kejadian yang akan lebih besar adalah dia melukai dirinya sendiri atau melukai orang lain. Baik, kita harapkan semoga kejadian ini tidak terulang lagi di masyarakat kita. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya telah bergabung bersama kami di Berita Satu sore hari ini. Kriminolog Hanifah Hasna, sehat selalu Mbak Hanifah. Terima kasih Mas Wilson. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus penembakan pelajar hingga tewas oleh polisi di Semarang mendapatkan perhatian khusus DPR. Ketua Komisi 3 DPR RI pun geram saat ingin mengklarifikasi kasus ini, namun sang Kapolres tidak merespon saat dihubungi. Pak Rano Alfat, ya. Komisi 3 DPR RI menaruh perhatian khusus dari kasus tewasnya pelajar di Semarang usai ditembak polisi. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut pihaknya langsung berusaha menyelidiki dan juga meminta klarifikasi dari pihak Kapolres Semarang karena simpang siurnya informasi dan juga dugaan pelanggaran atau SOP yang dilakukan anggota polisi yang melepaskan tembakan ke tubuh pelajar hingga tewas. Atas hal ini banyak sekali aduan masyarakat yang meminta evaluasi khusus terhadap pihak Kapolres Semarang. Kekesalan Habibur Rahman bertambah saat dirinya mencoba untuk klarifikasi melalui Kapolrestabes Semarang, namun tidak mendapatkan respon. Rencananya pekan depan Komisi 3 akan memanggil pihak terkait untuk mengklarifikasi kasus yang menewaskan seorang pelajar di Semarang. Perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada satu orang meninggal, ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus di Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini, ya? Karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah ya Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif.
Sementara itu pihak keluarga korban membantah pernyataan polisi yang menyebut Gama Rizkinata Oktavansi, pelajar yang tewas usai ditembak polisi merupakan anggota gangster. Tante korban menyebut GRO merupakan pelajar berprestasi dan meminta polisi memulihkan nama baik korban. Kasus penembakan terhadap GRO, seorang pelajar SMKN 4 di Kota Semarang, hingga kini masih menjadi sorotan. Pihak kepolisian menyebut GRO yang menjadi korban penembakan merupakan anggota gangster yang tengah melakukan aksi tawuran saat malam kejadian. Selain mendapat respons keras dari masyarakat dan juga DPR, pihak keluarga pun menolak anggapan yang menyebut jika korban merupakan anggota gangster karena korban bernama Gama Rizkinata Oktavansi, terbilang aktif dan berprestasi di sekolah. Untuk itu, pihak keluarga meminta agar nama baik korban dipulihkan. Nggak mungkin lah mainannya sama kucing kalau di rumah. Itu masuk kamar udah nggak keluar lagi. Pokoknya anaknya tuh kelihatan nggak percaya. Makanya kita dari pertama dulu memang keluarga pertamanya ikhlas ya. Ikhlas dalam arti yang sudah meninggal ya gimana lagi, nggak bisa hidup lagi. Udah gitu kita pertama ya udah nggak usah dipanjang-panjangkan ya, ibaratnya dulu pertama kejadian kita berpikiran seperti itu. Tapi ternyata setelah semakin kesini kok seakan-akan tuh menyodokkan Gama yang gangster lah gitu, bawa senjata tajam besar sekali, seakan kita tuh nggak percaya. Di sini kita keluarga berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gama gitu. Sementara itu, Bribka R, anggota Polrestabes Semarang yang melakukan penembakan pun telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan. Kasus ini juga tengah mendapat pengawalan ketat baik dari DPR hingga Komnas HAM. Pihak keluarga korban pun menuntut keadilan dan meminta kasus ini ditegakkan dengan seadil-adilnya. Tim Liputan, PTV. Seorang siswa SMK di Kota Semarang, Jawa Tengah meninggal dengan luka tembak usai terlibat aksi tawuran. Luka tembak itu berasal dari senjata anggota polisi yang berupaya membubarkan aksi tawuran dua kelompok. Siswa SMK Negeri 4 di Semarang tewas dengan luka tembak di tubuhnya usai diduga terlibat aksi tawuran pada Minggu dini hari. Korban terkena tembakan dari senjata anggota polisi yang tengah berupaya membubarkan aksi tawuran dua kelompok. Penembakan ini pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Saat itu, anggotanya tengah melintas di daerah Gayam Sari seusai pulang dinas. Anggota itu kemudian bertemu dengan dua kelompok yang saling serang alias tawuran. Ia pun berupaya untuk melerai dengan cara melepaskan tembakan peringatan. Namun rupanya, hal itu kian memicu amarah kedua kelompok yang kemudian menyerang anggota tersebut. Kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Habis kerja melakukan penyidikan di kantor, dalam perjalanan pulang ke rumah melintas jalan depan perumahan Paramount itu kemudian melihat tertembak itu korban ya yang terkena pinggulnya. Nah ini juga satu catatan kita ketika dibawa ke rumah sakit ini yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja, makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Karyadi. Makanya sampai malam, kemudian sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Diketahui anggota polisi yang melakukan penembakan yakni anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Meski begitu, Kapolrestabes menyebut pihaknya tetap melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya yang melepaskan tembakan. Penyidikan juga terus dilakukan terhadap peristiwa tawuran tersebut. Tim Liputan, BTV. Pemirsa, terkait kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono memimpin langsung operasi pemberantasan aktivitas penambangan ilegal yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Dalam operasi ini, Kapolda didampingi oleh Karo Ops Polda Sumatera Barat, Dirkrimum, Dirkrimsus, dan Satbrimob, Kabid Humas Polda Sumatera Barat, serta Kapolres Solok Selatan. Operasi ini menempuh perjalanan sulit selama 3 jam dengan medan terjal, berliku, bahkan jurang untuk mencapai lokasi penambangan ilegal tersebut. Di lokasi, aparat menemukan berbagai peralatan penambangan dan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar.
Kapolda Sumatera Barat juga meminta dukungan masyarakat agar ke depannya setelah operasi ini diharapkan dapat memutus aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan juga berdampak buruk pada masyarakat. Sekaligus menegaskan komitmen Polda Sumatera Barat dalam menegakkan hukum di wilayahnya. Di wilayah selatan yang diduga ada penambangan. Juga menemukan beberapa lokasi yang diduga ada penambangan ilegal. Kami masih mendalami apakah itu kalian C, apakah itu kalian untuk tambang emas. Tapi setidaknya itulah penambangan yang diduga ilegal. Karena apa? Tempatnya ada di kawasan hutan dan juga ada di bantaran sungai. Yang pastinya kita nanti ke depan akan terus. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Seringnya kita melihat masa depan kejauhan, padahal masa depan itu ada di depan mata kita. Inovasi yang terdepan, tercepat, meninggalkan yang lainnya. Inovasi itu ada di HP kamu, di aplikasi kami. Livin by Mandiri, inovasi Beyond Super App, yang mengedepankan semua kebutuhanmu. Dari transaksi harian, hunian, hingga hiburan. Temukan masa depan perbankanmu di Livin by Mandiri, Beyond Super App. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Dipersembahkan oleh pemirsa, satu mobil pickup mengangkut warga saat perjalanan pulang dari tempat wisata pantai Mandalaria, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba terjun ke jurang. Akibatnya belasan korban luka dan satu orang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas dialami oleh satu mobil pickup berisi warga yang sedang dalam perjalanan pulang dari lokasi wisata. Kecelakaan tersebut mengakibatkan belasan korban luka dan satu orang meninggal dunia lantaran mengalami cedera parah di bagian kepala. Evakuasi pun dilakukan dengan alat seadanya karena posisi mobil yang berada di tepi jurang. Ke-13 korban pun telah dilarikan ke Puskesmas Bontobahari dan sebagian lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sultan Daeng Raja. Tidak hanya orang dewasa, namun sejumlah anak-anak juga ikut terluka dalam peristiwa tersebut. Para korban yang duduk di bak pick-up tanpa menggunakan pengaman membuat korban terpental keluar dari mobil. Kecelakaan mobil pick-up yang memuat 13 orang penumpang tersebut diduga terjun lalu terguling di jurang karena tidak kuat menanjak. Terjadi kecelakaan mobil pick-up DD 790 yang dikemudikan oleh Lekai Arbi bin Amir berpenumpang 13 orang bergerak dari arah timur ke barat dan mengakibatkan satu orang penumpang meninggal dunia dan 6 orang sementara dirujuk di Rumah Sakit Sultan Daeng Raja Bulukumba. Diketahui kecelakaan di jalan ini merupakan ketiga kalinya dalam 2 tahun terakhir dan banyak memakan korban. Kondisi jalan yang menanjak hingga 70 derajat di tempat ini membuat banyak kendaraan kerap kali mengalami kecelakaan. Ivan Ahmad, Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Pemirsa, Tim Nasional Sepak Bola Indonesia melakukan pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan mengarungi Piala AFF 2024. Dipimpin pelatih Sinteyong, skuad berisi darah muda ini giat berlatih. Sebanyak 23 pemain Timnas Indonesia sudah melakukan pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar, Bali pada Jumat. Pelatih Sinteyong memanggil 33 pemain sebagai persiapan jelang Piala AFF 2024. Coach Shin menyampaikan skuad belum lengkap karena pemain yang bermain di luar negeri belum bisa bergabung. Timnas Indonesia akan menurunkan mayoritas pemain di bawah usia 22 tahun pada turnamen ini. Meski demikian, kehadiran beberapa pilar seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner tetap dibutuhkan. 지금 쉽지 않은 상황이다. 아란, 아스나이, 마르셀리노 세 명은 합류할 수 있고 나머지 선수들은 지금 불확실하다. Piala AFF nantinya akan berlangsung pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan perdana menghadapi Timnas Myanmar. Sopian Hadi, Gianyar, Bali. Timnas Indonesia tengah bersiap terjun di ajang Piala AFF 2024 yang digelar pada 8 Desember sampai 5 Januari 2025. Sebanyak 33 pemain dipanggil untuk mengikuti training camp di Bali. Sementara itu, Timnas Indonesia tampaknya bakal menjadi peserta dengan rata-rata skuad termuda. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pelatih Sinteyong yang menurunkan skuad U22. Dari 33 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil, pemain-pemain keturunan seperti Justin Hubner hingga Ivar Jenner masuk ke dalam training camp skuad Garuda di Bali. Pemain-pemain yang abroad juga dipanggil, yakni ada Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dan Ronaldo Kuateh. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu juga memberikan kesempatan kepada pemain muda berbakat yang bermain di Liga Indonesia, seperti Arhan Fikri, Hoki Caraka, dan Arhan Kaka, untuk menunjukkan kemampuannya di Piala AFF 2024. Sementara itu, nama-nama pemain ini membuat Timnas Indonesia menjadi kontestan dengan rata-rata usia skuad termuda di Piala AFF 2024, yakni 20,9 tahun. Hal ini menjadi rata-rata usia paling rendah jika dibandingkan dengan seluruh kontestan. Bahkan angkanya sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand yang memiliki rata-rata usia pemain 27 tahun. Bahkan ada Timnas Singapura dengan rata-rata skuad tertua yakni 28,6 tahun. Adapun rata-rata usia tim berikutnya yang berpartisipasi di kejuaraan ini adalah Malaysia dan Vietnam yang sama-sama memiliki skuad usia 26,4 tahun, disusul dengan Filipina 26,4 tahun, Timur Leste 23,2 tahun, serta Laos yang memiliki rata-rata usia skuad 22,6 tahun. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan UMP, upah minimum tahun 2025 naik 6,5%. Kenaikan upah minimum 6,5% ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Jumat sore. Prabowo menyatakan upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja dengan mempertanggungjawabkan kebutuhan hidup layak. Selain itu, kenaikan upah ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sambil menjaga daya saing usaha. Bagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%.
untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli tengah membuat aturan resmi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP pemirsa. Yasirli menargetkan penetapan UMP masing-masing daerah paling lambat 25 Desember. Hal itu disampaikan Menteri Yasirli di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat kemarin. Yasirli menyatakan bahwa penetapan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten kota atau UMK termasuk upah minimum sektoral UMSK ditargetkan rampung sebelum 25 Desember 2024. Yasirli meminta kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kota, dan kabupaten untuk mendukung kebijakan kenaikan UMP sebesar 6,5%. Ini kita sedang buat timelinenya. Kita kejarkan sebenarnya sesudah ini kan gubernur menetapkan UMP, kemudian UMK dan termasuk upah minimum sektoral ya. Nah, itu target kami sih di timelinenya kemarin di internal ya kita sebelum 25 Desember itu kita berharap kerjasama nanti dengan pemerintah daerah, provinsi, daerah, kota, kabupaten. Nanti akan ada juga kami akan buat sosialisasi. Dan karena tadi saya katakan nih kondisinya kan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi semoga kita bisa dapat. Upah minimum untuk buruh telah ditetapkan menjadi 6,5%. Langsung saja kita membahasnya dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti atau Mbak Esa. Selamat sore Mbak Esa, ini kenaikan UMP untuk tahun 2025 ini 6,5%. Cukupkah ini di tengah dinamika politik saat ini untuk membuat hidup kita layak? Ya, terima kasih Mas. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Tentunya kenaikan upah minimum 6,5% ini patut kita syukuri ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan dampak dari kenaikan upah minimum ini tentunya akan menaikkan harga-harga barang. Karena biaya produksi meningkat ya, kemudian tentunya dengan kenaikan biaya produksi yang naik itu maka akan dibebankan kepada konsumen. Nah, harga barang menjadi naik dan ini akan mendorong kenaikan inflasi juga. Sehingga pada akhirnya kenaikan upah minimum yang 6,5% ini saya rasa belum cukup ya untuk bisa mengejar kenaikan harga barang-barang. Baik, kalau begitu sebenarnya idealnya menurut Mbak Esa naiknya berapa persen Mbak di tahun 2025? Apalagi ditambah dengan potongan pajak ada PPN 12% di tahun 2025. Ya, kalau idealnya nanti harus dihitung dulu ya. Karena faktor-faktornya yang tidak hanya dari kenaikan harga inflasi tetapi juga living cost ya, kemudian beban atau kinerja dari setiap perusahaan itu kan beda-beda. Nah, namun demikian yang kita harus antisipasi cost push inflation ini akan terjadi. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka. Karena seperti yang sudah terjadi sebelumnya ya, historical experience itu mengatakan ketika terjadi kenaikan diumumkan ya kenaikan gaji PNS gajinya belum naik, harga-harga barang sudah naik duluan gitu. Nah, sehingga untuk bisa memitigasi resiko tersebut maka paling tidak stabilisasi atau ketersediaan dari barang-barang itu harus dijaga sehingga stabilisasi harga itu akan terjaga gitu Mas. Baik, tapi kenaikan 6,5% ini sebenarnya seberapa berdampak sih pada tadi daya beli masyarakat meningkat dan kemudian geliat ekonomi di masyarakat di tahun depan, Mbak? Apakah cukup signifikan dampaknya? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, kenaikan upah minimum 6,5% itu tidak akan cukup
ngejar ketertinggalan dari kenaikan harga barang. Yang pertama itu. Nah, kalau tidak terlalu bisa mengejar kenaikan harga barang, artinya adalah income real kita itu turun gitu. Nah, ketika income real kita atau pendapatan real kita itu turun, maka daya beli masyarakat pun akan masih lemah gitu ya. Nah, namun demikian pemerintah seharusnya tidak hanya memikirkan ya bagaimana bisa menaikkan upah minimum, tetapi juga harus menjaga stabilitas harga dari barang dengan menjaga distribusi barang, ketersediaan barang itu tetap di-maintain, harus stoknya harus cukup biar tidak inflasinya tidak meningkat terus gitu. Baik, nah itu kan dampak yang dirasakan oleh warga. Bagaimana dengan pengusaha? Kira-kira dengan kenaikan ini tanggapannya seperti apa, Mbak Esa? Ya, dari sisi pengusaha ini akan memberatkan ya. Makanya saya tadi mengatakan adanya kenaikan upah minimum ya, maka akan menaikkan biaya produksi karena komponen dari biaya produksi adalah salah satunya adalah upah dari tenaga kerja. Nah, sehingga hal ini tentunya tidak bisa ya dibebankan pada pengusaha saja gitu. Biasanya pengusaha akan membebankan pada konsumen itu. Nah, sehingga saya ke depannya menghimbau ya dengan adanya kenaikan biaya produksi ini berharap tidak ada efisiensi ya, karena bisa jadi kalau ada efisiensi maka kemungkinan terjadi pengangguran atau layoff tenaga kerja. Baik, tapi kalau misalnya pemerintah saat ini kan menyatakan bahwa kenaikan 6,5%, bagaimana dengan daerah-daerah lain? Adakah menurut Mbak Esa yang mungkin akan cukup berat untuk mengikuti standar dari pemerintah pusat ini karena memang mungkin wilayahnya harus butuh perhatian khusus untuk meningkatkan giat ekonominya? Ya, betul Mas. Ini kan tadi dikatakan kenaikan upah minimum rata-rata ya. Jadi saya menduga ini tidak sama ya antar provinsi, antar daerah tidak akan sama. Karena setiap daerah tentu punya living cost standar yang sendiri-sendiri ya, standar biaya hidup sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita lihat dari data BPS maupun dari data Bank Indonesia, inflasi regionalnya pun juga berbeda-beda kan. Ada daerah yang inflasinya cukup tinggi ya, kemudian sedang, dan ada yang daerah yang inflasinya relatif rendah. Baik, kira-kira wilayah mana yang perlu menjadi perhatian pemerintah, Mbak Esa ini? Kalau kita lihat yang daerah yang inflasinya relatif tinggi itu daerah sekitar Sumatera, Sulawesi ya, Papua, kemudian kalau di Jawa itu Surakarta gitu ya. Nah, kita lihat dari sana apakah distribusi barang itu cukup lancar atau tidak? Karena kalau nantinya distribusi barang itu tidak lancar, itu akan mendongkrak juga yang namanya inflasi regional. Baik, kalau ternyata sehingga ketersediaan stok barang harus terjaga, Mas, gitu. Baik, kalau ternyata kenaikan UMP ini tidak bisa mengikuti kenaikan harga, kalau dari sisi masyarakat, Mbak Esa, kira-kira sebagai warga, apa yang kita bisa lakukan supaya tadi bisa mengatur keuangan ini menyesuaikan dengan kenaikan harga dan juga segala dinamika ekonomi yang terjadi di tahun depan? Salah satu caranya adalah dengan memanage pengeluaran ya, karena selama ini pengeluaran yang biasanya seharusnya normal, misalnya 1 bulan itu 1 juta, ya dimanage supaya lebih kecil lagi ya, misalnya dari 1 bulan menjadi 700.000. Nah, caranya bagaimana ya? Banyak cara ya. Katakanlah biasanya jajan di luar atau makan di luar, ini harus lebih banyak masak sendiri ya, seperti itu Mas. Jadi pinter-pinternya rumah tangga itu untuk mengatur keuangannya. Artinya berarti akan ada potensi untuk mengerem ya, konsumsi rumah tangga ini akan relatively melambat gitu. Nah, ini ke depannya
tentu akan punya efek domino ya, karena dengan konsumsi rumah tangga yang melambat, artinya permintaan terhadap barang itu juga akan relatif turun ya. Nah, balik lagi ke pengusaha ya atau perusahaan, karena adanya permintaan barang yang turun, maka omsetnya pun juga turun ya. Nah, sehingga ini takutnya nanti juga akan membuat ya perusahaan untuk melakukan efisiensi karena harus mengatur keuangannya lagi gitu. Nah, yang tidak kita inginkan adalah efisiensi itu berbentuk layoff tenaga kerja dengan dampak pengangguran jumlahnya makin banyak gitu, Mas. Baik, kita harapkan tadi semoga warga juga bisa lebih bijaksana untuk mengatur keuangannya sehingga apapun yang terjadi ini warga masih bisa tetap hidup layak. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya telah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Direktur Eksekutif Indef Ester Sri Astuti, sehat selalu Mbak Esa. Sehat selalu, terima kasih Mas. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP merelokasi sebanyak 139 KK warga yang tinggal di kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat Jakarta Barat ke Rusunawa. Hal ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat. Relokasi ini ditandai dengan penyerahan kunci oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait kepada warga. Dari 139 kepala keluarga tersebut, sebagian direlokasi ke beberapa rumah susun, yakni Rusunawa Rawabuaya, Rusunawa dan Mogot, Rusunawa Tegal Alur, Rusunawa Pik 1, dan Pulau Gadung. Pemerintah memberikan kebijakan pembebasan pembayaran retribusi sewa unit hunian Rusunawa selama 6 bulan ke depan sejak unit hunian ditempati oleh warga kolong jembatan dan kolong tol. Namun untuk pembayaran listrik dan air sesuai penggunaan dari masing-masing unit tetap menjadi tanggung jawab penghuninya. Pemirsa, pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 masih berlangsung di ASBSD. Di tahun ini banyak merek pendatang baru yang memanjakan pecinta otomotif. Berbagai merek baru bermunculan pada pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2024. Tidak hanya memanjakan para pecinta otomotif dengan desain dan teknologi terkini, para pengunjung yang datang pada hari ini juga ditawarkan dengan berbagai promo menarik. Kehadiran sejumlah merek baru dipandang positif sebagai opsi bagi calon konsumen di pasar otomotif tanah air. Sebenarnya bagus, ini jadi nyajiin banyak opsi buat konsumen juga, terutama sekarang kayaknya termasuk kayak bensin harganya, bahan bakarnya udah mulai harganya naik gitu kan. Mungkin pemerintah juga mulai harus benar-benar ngelihat lah kalau ternyata mobil listrik ini cukup bisa bermanfaat juga buat masyarakatnya. Jadi tinggal difasilitasin aja gitu. Jadi setiap daerah mungkin udah mulai ditambah SPKLU-nya gitu. Karena ya dari buat environment juga oke juga kan. Jadi polusi juga mulai. Untuk mengetahui informasi terkini dari pameran mobil Gaikindo Jakarta Auto Show 2024, sudah ada jurnalis Medikantio Adi Kresna dan juga juru kamera Ade Suherman yang akan melaporkan langsung dari lokasi acara. Selamat sore Medikantio, seperti apa antusiasme para pengunjung di sana dan seberapa besar pengaruhnya terhadap penjualan dari kendaraan yang ada di sana? Ya, Wilson, berbicara mengenai suasana pameran di Jakarta Auto Week 2024 atau JAW 2024 yang saat ini digelar di ASBSD Tangerang, Banten. Memang pada hari ke-9 saat ini, pada hari Sabtu 30 November 2024, suasananya memang masih terlihat cukup ramai. Memang selain juga banyak dari pengunjung yang membawa keluarga serta datang bersama kerabat mereka, memang seiring dengan momen akhir pekan saat ini, mereka banyak juga sejumlah merek kendaraan baru yang ikut serta dalam pameran kali ini yang juga menarik perhatian sejumlah pengunjung. Jika kita berbicara terkait pameran sendiri, untuk kemudian berpengaruh pada penjualan, memang Wilson, kita masih akan menunggu penghitungan lebih jauh atau
pengumuman resmi dari pihak penyelenggara yang rencananya akan disampaikan setidaknya pada malam hari ini atau besok. Mengingat acara Jakarta Auto Week sendiri masih akan berlangsung 1 hari lagi pada hari terakhir pada minggu besok atau hari ke-10 dari penyelenggaraan Gaikindo Jakarta Auto Week yang sebenarnya sudah memasuki edisi keempat sejak diselenggarakan pada tahun 2021 lalu. Dan Wilson, memang terlepas dari seringnya pameran otomotif yang diselenggarakan di berbagai daerah, saat ini memang pameran Jakarta Auto Week menjadi salah satu pameran yang terbilang besar, mengingat sejumlah merek otomotif hingga merek terbaru seperti Aletra, kemudian Zeekr dan juga Maxus, serta juga kembalinya merek lama yang kembali berkecimpung di dunia otomotif Indonesia seperti Ford menjadi fokus daripada pengunjung untuk menyaksikan langsung produk-produk terbaru, terutama merek seperti Aletra dan juga Zeekr yang menghadirkan sejumlah kendaraan elektrik atau kendaraan listrik berbasis baterai yang menjadi opsi atau membawa teknologi baru bagi dunia otomotif tanah air, serta memberikan opsi juga kepada konsumen untuk membeli kendaraan. Nah, memang jika dibandingkan penyelenggaraan pameran yang lain saat ini, memang terdapat juga sejumlah merek yang absen begitu dari pameran ini seperti Hyundai. Namun hal itu memang sepertinya jika dapat dilihat langsung di belakang saya saat ini tidak menyurutkan minat pengunjung untuk datang ke pameran ini untuk melihat langsung sejumlah deretan produk kendaraan roda 4 yang dihadirkan dalam pameran ini. Wilson. Baik, lalu apa hal yang menarik yang menjadi pembeda pameran Gaikindo Jakarta Auto Week dengan tahun-tahun sebelumnya? Iya, Wilson, selain menghadirkan deretan mobil terbaru dari setiap produsen yang menjadi peserta pameran Jakarta Auto Week 2024 kali ini, memang Jakarta Auto Week, penyelenggara dari Jakarta Auto Week yakni Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo bekerjasama dengan komunitas camper van untuk kemudian membawa produk-produk maupun mobil mereka yang sudah dimodif menjadi camper van dalam ajang Camper Van Show di Jakarta Auto Week 2024. Dan dapat disaksikan secara langsung tepat di sebelah kiri saya atau sebelah kanan Anda, pemirsa, memang saat ini ajang Camper Van Show di GJAW 2024 ini cukup menarik minat pengunjung karena selain menghadirkan mobil-mobil yang dimiliki oleh komunitas maupun juga influencer begitu, tapi juga ada sejumlah jenama dari berbagai merek penyedia ataupun peralatan perlengkapan kemah atau mobil kemah yang disebut sebagai camper van ini yang kemudian dapat dibeli langsung oleh para pengunjung. Mereka juga dapat berkonsultasi mengenai apakah nantinya dapat membangun mobil kemah mereka sendiri sehingga digunakan untuk berpetualang di berbagai kesempatan di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, selain juga para pemegang merek suku cadang begitu, Wilson, ada juga rental dari camper van yang juga ikut berpameran, begitu juga dengan sejumlah bengkel yang bisa menjadi sarana begitu bagi para pengunjung maupun calon konsumen untuk memodifikasi kendaraan mereka nantinya jika ingin membuat camper van baru dan digunakan untuk berwisata di penjuru daerah di Indonesia. Dan ini menjadikannya salah satu pembeda dibandingkan ajang pameran Jakarta Auto Week musim sebelumnya, di mana memang saat itu hanya menyediakan pameran, begitu juga tempat uji kendara begitu yang memang juga masih disediakan saat ini, serta sejumlah kegiatan lain seperti rock crawling dari komunitas off-road dan juga push bike bagi anak-anak usia dini. Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya, jurnalis Medikantio Adi Kresna dan juga juru kamera Adi Suherman. Selamat bertugas kembali, teman-teman. Pemirsa, PT Barito Pacific Tbk berhasil meraih penghargaan dalam acara Investor Daily ESG Appreciation Night atas komitmen dan kontribusi nyata dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam environmental, social, and governance. Penghargaan bergengsi ini diberikan pada PT Barito Pacific Tbk karena meraih skor Environmental, Social, and Governance atau ESG tertinggi. Berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap 33 faktor ESG yang dikembangkan oleh Bumi Global Carbon Foundation, Barito Pacific menegaskan pihaknya akan selalu berkomitmen mengimplementasikan prinsip ESG guna menjaga keberlangsungan lingkungan. Salah satunya melalui anak usaha PT Barito Renewable Energy Tbk atau BREN yang berkomitmen penuh mendukung pemerintah mencapai net zero serta mendorong transisi energi untuk menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia.
kami sangat mendukung aspek-aspek lingkungan ini tercapai, terutama dari program-program flagship kami, yaitu sirkular ekonomi, pendidikan iklim, dan juga pembangkit EBT, energi EBT. Itu yang kami gerakkan terus. Penerapan rendah emisi, operasional rendah emisi yang ini dicapai dari anak usaha kami, yaitu Barito Renewables, yang memiliki fokus utama di pembangkit energi EBT, yaitu panas bumi dan angin. Ajang penghargaan ini digelar kedua kalinya oleh Investor Daily di tahun ini. Kali ini, Investor Daily berkolaborasi dengan BGK Foundation yang merupakan komunitas member dari Global Reporting Initiative atau GRI dan supporting member dari Task Force on Climate-Related Financial Disclosure atau TCFD. Tim Liputan, Jakarta. Bangkit dari keterpurukan pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, Yayasan Bakti Barito berkolaborasi untuk membangun kembali gedung sekolah baru yang aman dan tahan gempa. Pembangunan gedung sekolah ini menggunakan teknologi ramah lingkungan, termasuk penggunaan 9,4 ton bata plastik daur ulang. Mengajak warga untuk bangkit dari dampak gempa yang mengguncang Kabupaten Garut, Yayasan Bakti Barito, Yayasan Kita Bisa, dan Happy Heart Indonesia berkolaborasi dalam kampanye penggalangan dana sebesar 1,4 miliar rupiah. Kampanye ini bertujuan untuk membangun kembali gedung sekolah baru yang aman dan tahan gempa, dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan 9,4 ton bata plastik daur ulang. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat struktur sekolah, tetapi juga mendukung pengurangan emisi karbon hingga 22 ton, sejalan dengan komitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ini merupakan bagian dari program Green Guardian yang sebenarnya kami melatih guru-guru dan menyadarkan siswa mengenai perubahan iklim, sekaligus juga kita memperkenalkan ramah lingkungan dan juga tahan gempa. Untuk memulai proses pembangunan, Yayasan Bakti Barito, Yayasan Kita Bisa, dan Happy Heart Indonesia melaksanakan kegiatan peletakan bata plastik daur ulang pertama yang dilaksanakan pada Jumat 22 November 2024. Kegiatan ini menjadi simbol dimulainya upaya bersama dalam mewujudkan sekolah yang lebih baik pasca gempa, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk warga dan orang tua siswa. Respon dari masyarakat Indonesia sangat luar biasa, menunjukkan bahwa orang-orang benar-benar peduli terhadap lingkungan dan pemulihan pasca bencana. Komitmen Bakti Barito terhadap pendidikan dan penanggulangan perubahan iklim, fokus Happy Heart Indonesia pada pendidikan dan berkelanjutan, serta platform Kita Bisa yang menggerakkan dukungan publik. Kolaborasi ini memungkinkan kita untuk memaksimalkan dampak yang dapat kami capai secara maksimal. Kegiatan peletakan bata pertama ini diharapkan dapat menggerakkan semangat gotong royong dalam mendukung upaya perbaikan dan pembangunan sektor pendidikan di Desa Barusari. Selain itu, pembangunan SDN 3 Barusari yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadi model bagi upaya pembangunan sekolah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Herlan Adiwi Sastra, BTV, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dipersembahkan oleh dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi,
menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Program baru dari BTV menampilkan deretan olahraga ekstrim yang menggunakan kendaraan sebagai daya tarik dan sensasi yang menegangkan. Mulai dari truk berukuran monster hingga perahu bermesin jet yang membelah ombak. Jangan lewatkan Gearing Up setiap Sabtu jam 11 malam. Hanya di BTV Televisi. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kontestan Pilkada serentak 2024 agar tidak terlalu berlebihan dalam merayakan kemenangan dan tidak terlalu larut dalam kesedihan jika mengalami kekalahan. Presiden Prabowo Subianto meminta apapun hasil Pilkada 2024 dapat disikapi oleh setiap kontestan secara bijak. Presiden berpesan agar paslon yang menang untuk tidak terlalu euforia dalam merayakan kemenangan. Presiden juga berharap paslon yang kalah mendukung yang menang semata-mata untuk bekerja sama demi kepentingan rakyat. Pesan Presiden Prabowo disampaikan saat pertemuan tahunan Bank Indonesia pada Jumat malam. Baru saja kita selesai Pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan kabupaten kota. Syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang, dengan damai. Yang menang biasa-biasa saja, jangan euforia. Yang kalah biasa-biasa saja. Yang penting kalau menang bekerja untuk seluruhnya, kalau kalah mendukung yang menang untuk seluruhnya, untuk seluruh rakyat Indonesia. Presiden juga menilai Pilkada 2024 berjalan dengan damai dan menandakan masyarakat Indonesia telah lebih dewasa dalam berpolitik. Presiden mengingatkan pergantian pemimpin suatu daerah melalui Pilkada adalah suatu hal yang biasa meski terkadang hasilnya tak sesuai keinginan seluruh pihak. Ihsan Ali, Rangga Samudra, Jakarta. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya, mendapatkan ucapan selamat dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo setelah menang telak dan memperoleh suara terbanyak versi perhitungan cepat atau quick count Pilkada Sumatera Utara. Ucapan selamat itu disampaikan langsung oleh Joko Widodo kepada sejumlah awak media usai melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Raya Al-Masyun, Kota Medan, Sumatera Utara pada Jumat lalu. Jokowi menyampaikan kalau yang menang harus merendahkan hati dan bagi yang kalah bisa menunggu 5 tahun ke depan untuk mengikuti kontestasi di pemilu berikutnya. Diketahui hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei Pilgub Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya unggul dengan rata-rata perolehan suara 62%. Sedangkan pasangan lawannya yakni Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala mendapatkan perolehan suara 37%. Yang menang tetap harus rendah hati. Yang kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif. Itu yang paling penting. Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Proses perhitungan dan rekapitulasi suara Pilkada Jakarta terus dilakukan. KPU menjadwalkan akan melakukan pengumuman hasil Pilkada serentak 15 Desember mendatang. Proses penghitungan suara secara berjenjang terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum sejak 28 November kemarin.
Rencananya setelah dilakukan rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan, selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten kota yang terjadwal di 29 hingga 6 Desember 2024. Pihak KPU Jakarta meminta agar masyarakat bersabar dan jika ingin melihat perkembangan informasi terkini dengan Pilkada, KPU menyediakan informasi melalui website Sirekap. Untuk mengupdate informasi soal penghitungan suara pemilihan kepala daerah 2024, sudah ada jurnalis BTV Teguh Adi Prasetyo dan juga juru kamera Wahyu Santiko yang akan melaporkan langsung dari gedung KPU Provinsi DKI Jakarta. Selamat sore Teguh, saat ini sudah sejauh apa proses penghitungan suara Pilkada Jakarta? Baik. Selamat sore Wilson dan juga pemirsa BTV. Proses penghitungan suara memang terus dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum. Memang sejauh ini pantauan kami sejak siang tadi di KPUD belum ada aktivitas yang mencolok ataupun aktivitas yang memang diperkenankan untuk media meliput ke dalam. Memang tapi kalau misalnya kami dari pantauan kami tadi sudah ada beberapa pihak KPU yang berlalu lalang dari dalam keluar, kemudian juga memang ada aktivitas di dalam yang dilakukan. Namun sejauh ini kami belum bisa akses atau mendapatkan informasi apa saja hal yang dilakukan di dalam gedung Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Memang Wilson dan juga pemirsa BTV, proses penghitungan suara KPU telah menegaskan bahwa mereka tidak akan merilis hasil real count atau quick count pada KPU pada Pilkada DKI Jakarta ini, namun mereka akan terus melakukan penghitungan suara manual berjenjang mulai dari tingkat TPS, kemudian juga kelurahan, kecamatan, dan hingga saat ini memang proses penghitungan suara sudah sampai di tahap kecamatan yang kemudian nanti akan berlanjut ke tahap tingkat kabupaten atau kota madya yang ada di DKI Jakarta, mulai dari Jakarta Selatan hingga nanti ke Kepulauan Seribu, Wilson dan juga pemirsa BTV. Dan bagi pemirsa BTV ataupun masyarakat yang ingin mengakses atau melihat hasil rekapitulasi sementara, meskipun pihak KPU tidak merilis hasil quick count atau real count, pemirsa dapat mengakses di situs atau situs informasi publik yang disediakan oleh KPU yang bernama Sirekap, dan pemirsa nanti akan bisa melihat hasil atau surat suara C1 di situs tersebut. Dan memang publik juga bertanya-tanya terhadap KPU, kemudian juga mereka ingin tahu real count atau quick count, meskipun KPU telah menegaskan tidak ada rilis quick count atau real count yang kemudian masyarakat ingin segera mendapatkan akses, karena jika melihat lembaga survei itu Pramono dan Dul itu unggul 50, sekian persen, kemudian juga Ridwan Kamil disusul Ridwan Kamil yang mereka tetap fokus untuk atau percaya ada 2 putaran, dan sampai saat ini kami juga masih menunggu update terkini dari Komisi Pemilihan Umum, dan nantinya 15 Desember akan keluar hasil real count resmi dari pihak Komisi Pemilihan Umum. Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya Teguh Adi Prasetyo dan juga juru kamera Wahyu Santiko. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, partisipasi pemilih di ibu kota di Pilkada Jakarta hanya di angka 53,05% atau yang golput mencapai 46,95%. Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum Jakarta, ada sekitar 8.214.000 orang dalam daftar pemilih tetap atau DPT, tersebar di 14.835 tempat pemungutan suara. Realita pasca penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Jakarta, angka partisipasi pemilih hanya 53,05%. Artinya persentase golput di Jakarta sebanyak 46,95% atau setara dengan 3,8 juta jiwa. Angka ini menjadi persentase tertinggi sepanjang sejarah golput di Jakarta. Untuk membahas tingginya angka pemilih yang golput di Pilkada Jakarta, sudah ada peneliti Perludem, Haikal. Selamat sore Mas Haikal. Di tahun ini angka golput sangat tinggi sekali di Jakarta. Penyebabnya apa Mas Haikal?
Ya, selamat sore Mas Wilson. Sebenarnya ada banyak penyebab ya yang kemudian bisa kita lihat, ada banyak faktor yang mungkin menyebabkan partisipasi pemilih di dalam Pilkada 2024 ini menurun. Pertama, kami melihat bahwa ada faktor kejenuhan yang dirasakan oleh masyarakat karena dekatnya pelaksanaan pemilu dengan juga pelaksanaan pilkada yang lebih kurang hanya berjarak hampir dari tidak kurang dari 11 bulan ya, yang kemudian itu menyebabkan masyarakat juga memiliki kejenuhan untuk kemudian dihadapkan dengan kontestasi politik. Lalu ada juga faktor yang memungkinkan antara lainnya adalah karena masyarakat tidak melihat ada pilihan yang kemudian sesuai dengan visi misi yang diharapkannya, sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak hadir ke TPS. Atau ada juga faktor-faktor teknis misalnya yang kemudian bisa menjadi alasan juga, seperti misalnya sosialisasi yang kurang, lalu kemudian ajakan yang kurang masif dilakukan oleh penyelenggara pemilu, atau bahkan juga karena TPS yang berkurang sehingga jarak antara rumah pemilih dengan ke TPS itu juga meningkat, yang menyebabkan masyarakat enggan untuk kemudian hadir di TPS pada hari pemungutan suara. Dan mungkin untuk beberapa daerah lainnya ada juga faktor-faktor keadaan kahar, misalnya yang terjadi di Sumatera Utara karena adanya bencana alam berupa banjir dan juga hujan deras. Baik, nah tapi kan kalau di Jakarta ini kita tahu sebenarnya pemilih ini cukup aktif dalam pilkada-pilkada sebelumnya, bahkan di Pilpres juga cukup aktif seperti itu, cukup tinggi partisipasi politiknya. Nah kalau tadi sudah disebutkan beberapa alasan mengapa warga ini enggan memilih, sebenarnya kan ada opsi juga untuk datang ke KPU, kemudian mencoblos surat suara yang dibuat tidak sah seperti itu, sehingga partisipasi politik tetap tinggi. Apakah ini juga tidak dijadikan opsi oleh warga Jakarta sehingga tadi angka golput tetap tinggi, Mas Haikal? Ya, kalau kita melihat, kalau berdasarkan rilis KPU ya, kan yang dihitung berdasarkan surat suara sah dari proses pemungutan juga penghitungan suara di tanggal 27 kemarin, itu ada 4.360 sekian suara sah. Dan kalau kita lihat jumlah suara tidak sahnya berdasarkan hasil dari pantauan dan juga rekap yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil melalui platform Jaga Suara 2024, ada 363.000 sekian jumlah suara tidak sah. Dan sisanya yang berjumlah 3.800.000 sekian baru kemudian memang tidak hadir di dalam proses pemungutan suara. Nah, ini menunjukkan memang sebenarnya ada keengganan yang jauh lebih tinggi yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu mengapa kami tadi menyampaikan salah satu faktor utama yang kemudian bisa kita simpulkan ya menjadi atau kita duga menjadi alasan menurunnya partisipasi masyarakat khususnya di provinsi DKI Jakarta itu adalah karena ada kejenuhan oleh masyarakat. Jadi masyarakat lebih melihat bahwa di dalam proses pilkada ini tidak ada kemudian dorongan di dalam diri untuk kemudian memberikan suaranya. Entah itu karena misalnya hasil dari pemilu di bulan Februari yang kemudian mengecewakan atau alasan-alasan lainnya, tentu itu menjadi faktor yang perlu kita dalami. Tapi yang pasti adalah bahwa masyarakat memang sudah jenuh dihadapkan dengan dua jenis pemilihan di waktu yang berdekatan. Oleh karena itu dalam beberapa kesempatan bahkan sebelum pelaksanaan pilkada kami sudah menyampaikan bahwa perlu ada evaluasi terkait dengan hal ini, dan benar saja dugaan bahwa akan terjadi penurunan partisipasi itu memang terjadi pada akhirnya. Nah, evaluasi yang disampaikan pada saat itu apa saja, Mas Haikal? Ya, evaluasinya ada beberapa hal ya, terutama yang berkaitan dengan waktu keserentakan penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada ini. Kami beberapa bulan sebelum pada proses masa persiapan ya penyelenggaraan pilkada ini sudah mengatakan bahwa menggabungkan pilkada dan juga pemilu di tahun yang sama, atau dengan istilah lain yang kami sebutkan sebagai menumpuk seluruh jenis pemilu pada tahun yang sama, itu memang cukup berbahaya atau cukup berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Karena apa? Masyarakat kita harus mengakui ya bahwa literasi politik masyarakat kita belum begitu tinggi, sehingga ketika dihadapkan di dalam dua kontestasi politik di tahun yang sama ini, itu menyebabkan masyarakat jenuh. Ya, dan catatan-catatan lainnya juga berkaitan dengan sosialisasi, karena kami juga menilai bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh KPU itu juga tidak
tidak semasif pada saat pemilu presiden dan juga pemilu legislatif kemarin. Mungkin karena ada anggapan bahwa apa yang diterima oleh masyarakat di pemilu legislatif dan pemilu pilpres kemarin itu kan juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang akan dihadapi masyarakat di pilkada. Namun karena sosialisasi yang mungkin kurang masif tersebut, itu yang juga menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup sebenarnya untuk memilih di dalam gelaran pilkada ini. Baik, selain KPU kan sebenarnya tanggung jawab untuk memilih di pilkada juga diemban oleh para paslon. Kalau dari para paslon ini menurut Anda apakah memang waktunya masih cukup terlalu singkat untuk berkampanye sehingga tadi sosialisasi tidak berjalan dengan baik atau seperti apa? Singkat saja Mas Haikal. Ya, mungkin itu juga menjadi salah satu faktor ya, dan menurut saya itu juga diakui oleh partai politik dan juga kandidat bahwa mereka merasa memiliki waktu yang terlalu singkat untuk kemudian mempersiapkan pilkada ini termasuk di dalam kampanyenya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, peneliti Perludem Mas Haikal. Kita harapkan semoga evaluasi ini bisa jadi pertimbangan di pilkada-pilkada berikutnya. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Dipersembahkan oleh dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Berkeliling dunia untuk melihat olahraga luar ruang yang penuh tantangan dan menakjubkan. BTV menghadirkannya lewat program The Outdoor Sport Show. Berbagai macam olahraga yang digelar di area terbuka, mulai dari pegunungan, hutan, gurun, hingga perkotaan, siap memukau dan memacu adrenalin. The Outdoor Sport Show, setiap Sabtu jam 11:30 malam. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Dipersembahkan oleh Pemirsa, warga Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad perempuan tanpa kepala yang dibungkus di dalam karung. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata korban dibunuh oleh temannya sendiri karena sakit hati. Informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore yang juga menjadi penutup jumpa kita. Saya Wilson Purba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami, baik di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV, televisi paling menghibur. Sampai jumpa. Warga Penjaringan Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad perempuan tanpa kepala di semak-semak dermaga Pelabuhan Muara Baru. Jasad perempuan tanpa identitas ini ditemukan berada di dalam karung oleh warga sekitar. Garis polisi langsung dipasang di area lokasi untuk memudahkan penyelidikan. Polisi pun langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya kardus, karung, dan pakaian korban. Polisi masih mencari bagian kepala korban yang hilang untuk mengetahui lengkap identitas korban. Dalam upaya pencarian itu, polisi juga melibatkan anjing pelacak atau satuan K9. Meski diyakini sebagai korban pembunuhan, berdasarkan pemeriksaan sementara tidak ditemukan luka memar di tubuh korban. Dengan kondisi kepala terpotong, ditemukan
ditemukan oleh masyarakat, dan saat ini sedang kami dari tim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk sedang melaksanakan penyelidikan terhadap kejadian ini. Kondisinya ditemukan itu di dalam karung, ditutup oleh kardus. Kondisinya dengan ada tanpa kepala. Jasad perempuan tanpa kepala ini belakangan dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna diautopsi. Sementara polisi juga terus melakukan pencarian kepala korban. Pencarian pun membuahkan hasil. Kepala korban ditemukan terpisah dengan jarak kurang dari 2 km dari lokasi penemuan tubuh korban. Warga yang menemukannya awalnya mencium bau busuk yang dikiranya hanya bangkai tikus. Namun warga tak mengetahui bila aroma itu muncul dari potongan kepala yang terbungkus karung dan posisinya berada di semak-semak antara dinding tembok perumahan dengan tembok pembatas jalan di kawasan Waduk Pluit ini. Ya aku nggak tahu, kirain bangkai ikan apa-apa kan suka buang orang. Kok baunya sampai ini nggak hilang-hilang sampai saya pulang kemarin. Polisi pun menyisir CCTV di sekitar lokasi untuk mencari tahu pelaku yang membuang kepala dan jasad korban. Kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Kita berhasil menemukan bagian tubuh dari korban yang sempat hilang kan saat kita temukan awal. Itu lokasi penemuannya kebetulan tidak jauh dari lokasi, mungkin sekitar 2 kilo, tepatnya di Jalan Waduk Pluit Utara ya. Misalnya berinisial SH, seorang perempuan, itu kondisi beralamatkan kita setelah cek ya, kita ada keluarga juga itu di daerah Tangerang. Proses identifikasi berhasil dilakukan. Korban berinisial SH usia 40 tahun, jenis kelamin perempuan yang merupakan warga Banten. Korban adalah seorang perempuan yang berusia 40 tahun, ya, beliau lahir tanggal 9 April, inisialnya saudari SH. Itu awalnya tanpa kepala, akhirnya beberapa jam kemudian ditemukan kepalanya, berhasil ditemukan jam 00, itu dari radius 600 meter dari penemuan badan, tangan, dan kakinya. Setelah teridentifikasi, jenazah langsung dibawa ke rumah duka. Suasana haru menyelimuti rumah duka keluarga SH. Ibu rumah tangga yang jenazahnya ditemukan termutilasi di Muara Baru, Jakarta Utara. Bahkan anak korban sempat histeris mengetahui ibunya tewas dengan cara tragis termutilasi. Rumah duka yang berada di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten mulai didatangi kerabat dan pelayat yang menyampaikan ungkapan duka cita dan bela sungkawa. Di mata keluarga, korban merupakan sosok yang baik dan sangat bertanggung jawab terhadap 4 orang anaknya setelah ditinggal suaminya yang meninggal dunia. Kita hari Sabtu Minggu itu masih ketemu dengan korban almarhumah ya. Sabtu Minggu tuh masih kesini, bahkan masih ngasih beliin mie ayam buat bapaknya. Nah hari Minggunya beliau ini berangkat kerja, almarhumah berangkat kerja. Biasanya Senin itu udah balik, cuman dikontak oleh anaknya itu sudah checklist 1, sudah tidak terhubung. Selasanya itu dikabarkan sama pihak Polda, datang kemari mengabarkan bahwa ada penemuan jenazah gitu ya di Muara Baru. Setelah terus melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan pelaku dengan inisial FF dengan korban atas nama Sinta Handiana, usia 40 tahun merupakan teman dekat. Pelaku ditangkap di rumahnya di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam kesehariannya, pelaku bekerja sebagai tukang jagal hewan. Polisi mengatakan Fauzan langsung membunuh SH dengan cara mencekik lehernya hingga tak sadarkan diri. Setelah korban tidak sadarkan diri, pelaku langsung meletakkan korban di gang di samping rumah pelaku. Selanjutnya pelaku mengambil pisau dan langsung menggorok leher korban sampai terpisah dari badannya.
saudara FF. Saat ini sudah ditetapkan tersangka. FF ini merupakan teman dekat korban, ya. Karena tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan atau jagal. Ya. Setelah dipotong, kemudian dibuang jasadnya ke laut dalam karung, kemudian kepalanya dibuang secara terpisah. Ya. Pelaku mengatakan korban SH sempat mengucapkan perkataan yang menghina istri dan orang tuanya. Pelaku pun sakit hati sehingga membunuh korban. Pelaku FF dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar 338 KUHP tentang pembunuhan dan terancam dengan pidana maksimal hukuman mati. Seorang guru ngaji ditangkap Satreskrim Polres Gunung Kidul. Pria berinisial S ini ditangkap setelah dilaporkan warga telah melakukan pencabulan terhadap 8 santri di Kelurahan Ngloro, Saptosari, Gunung Kidul di Yogyakarta. Perbuatan itu bahkan telah dilakukannya sejak 3 tahun terakhir. Pria 31 tahun ini ditangkap setelah salah seorang wali santri mengetahui bahwa anaknya telah menjadi korban pencabulan. Korban mengaku dicabuli oleh pelaku beberapa kali. Korban yang semuanya adalah murid perempuan kerap diremas payudaranya. Beberapa korban bahkan mengaku alat kelaminnya pernah diraba pelaku. Para korban mengaku yang trauma akhirnya mengadu ke orang tuanya. Sementara polisi akan memeriksa lebih lanjut kejiwaan korban. Lantaran perbuatan cabul itu telah dilakukan selama 3 tahun terakhir. Karena adanya info bahwa di tempat mengaji yang di S itu, tersangka S, ada info bahwa salah satu anak mengalami pencabulan. Nah, kemudian orang tua yang anaknya mengaji di situ mengkonfirmasi sendiri kepada anaknya, selain mengaji, apa yang dilakukan oleh S kepada kalian. Nah, salah satu anak menjawab, dia pernah diraba payudara atau organ vitalnya juga, bagian vitalnya. Nah, setelah kejadian itu, orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Polres Gunung Kidul. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Sementara para korban akan mendapatkan pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gunung Kidul. Seorang pimpinan pondok pesantren di kota Jambi ditangkap polisi karena dilaporkan telah menyetubuhi dan melecehkan 12 santri dan santriwatinya. 12 orang santri dan santriwati yang menjadi korban terdiri dari 11 orang pria dan 1 diantaranya wanita. AWD, pria berusia 28 tahun ini ditangkap polisi setelah salah satu santriwati menderita infeksi saluran kemih dan berobat ke puskesmas. Korban akhirnya mengaku pada orang tuanya bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh pimpinan pondok pesantrennya. Orang tua korban pun membuat pengaduan ke polisi. Hasil pemeriksaan saksi ternyata tak hanya 1 orang korban yang dilecehkan. Sejumlah santri laki-laki juga ikut menjadi korban pelecehan oleh pelaku. Santri dan santriwati yang menjadi korban usianya mulai dari 14 tahun hingga 16 tahun. Ya, jadi ketahuan pada saat tanggal 1 Mei, tetapi dilaporkan baru 2 hari yang lalu. Tim kami dari Tim Cidenanta melakukan penangkapan terhadap pelaku. Ya, pelakunya adalah salah satu pondok pesantren dan korbannya adalah salah satu siswi pondok pesantren. Pencabulan puluhan santri dan santriwati ini dilakukan tersangka sejak Maret hingga Mei 2024 lalu. Korban kini ditahan Polda Jambi dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Puluhan warga dan keluarga korban dugaan kasus asusila menggeruduk salah satu pondok pesantren di Trenggalek, Jawa Timur. Mereka menuntut pimpinan pondok pesantren bertanggung jawab atas dugaan asusila yang dilakukan terhadap salah satu santriwati hingga hamil dan melahirkan.
Masa meminta bertemu langsung dengan pimpinan pondok pesantren, namun kandas lantaran pimpinan ponpes tidak di tempat. Ada santri yang masih aktif di pondok tersebut itu hamil, satu. Yang kedua, kami menekan kepada pemimpin pondok itu mediasi mengumpulkan antara korban dan terdakwa. Sebenarnya terdakwa itu katanya korban itu sudah ada. Cuma waktu hari ini kami silaturahim ke sini hasilnya 0 alias tidak ada. Kasus dugaan asusila ini bermula saat korban menimba ilmu di pesantren tersebut. Saat itulah korban kemudian dinyatakan hamil dan dipulangkan. Pasca dipulangkan, korban mengaku telah menjadi korban asusila pimpinan pondok pesantren. Polisi menetapkan pimpinan pondok pesantren MH di Desa Sugihan, Kecamatan Kampak, Trenggalek sebagai tersangka.